kami dari jurusan Ilmu Pemerintahan, MK Pemasaran Politik. Di sini kami akan mewawancarain Bapak mengenai tentang strategi pemasaran politik. Itu kami ada 3. Itu ada push politikal, full politikal, sama pas politikal. Kalau push politikal itu dia membahas tentang kampanye Bapak yang bertemu secara langsung kepada calon pemilih. Lalu yang kedua itu ada full politikal, di mana kalau full politikal itu Bapak berkampanye melalui media sosial seperti akun Instagram Bapak, akun Facebook Bapak. Lalu yang terakhir ada pas politikal, itu Bapak berkampanye dengan adanya partai pengusung seperti Bapak ada Partai Nasdem, Partai PDI, atau tokoh berpengaruh yang ikut serta dalam mendukung Bapak. Jadi di sini kami mempunyai 4 pertanyaan, Pak. Di sini kami berlima, jadi sampai pertanyaan satu orang ada yang nggak bertanya itu saya, tapi teman-teman saya yang akan bertanya. Dimulai dari Desi Natalia. Baik Pak, pertanyaan yang pertama itu tentang bagaimana mekanisme sosialisasi Bapak dalam melakukan kampanye selama ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa saya hormati, saya kira semua yang ada di dunia ini tentang politik sudah ada yang mendahului. Kalau kita generasi penerus, kalau dia tidak kenal kita mungkin agak sulit. Kenal ini boleh tatap muka, mungkin boleh dengan yang lain. Kebetulan hari ini saya seorang pejabat, saya kira nama saya mungkin sekota Batam tahu semua, tapi Sekepri juga belum tahu. Tapi dengannya ada perpolitikan hari pemilihan kepala daerah, mau tak mau orang harus tahu, karena dia harus memilih di antara 2 pasangan ini. Maka tatap muka ini nilainya pasti di atas sekali, bisa sampai 60-70%. Yang kedua mungkin satu aja ya. Ini lagi ya. Langsung bisa jawab. Pertanyaan nomor 2 dari Sherly. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana peran Bapak dalam sosialisasi yang sudah Bapak jalankan selama ini? Iya, dalam kita sosialisasi, kalau orang sudah kenal saya kira apa yang mau saya kembangkan dalam sosialisasi ini? Karena masyarakat hari ini membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengembangkan daerah. Maka yang dibutuhkan masyarakat itu harus saya sampaikan kepada mereka. Contoh, misalnya tadi bilangnya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Misalnya masalah ekonomi, jadi ada masalah lahan, itu harus kita wujudkan kepada mereka. Kalau saya menjadi seorang gubernur, saya akan menyelesaikan semua permasalahan kalian, termasuk hari ini masalah ekonomi, keangguran begitu banyak, masyarakat menyampaikan itu. Kalau itu yang dibutuhkan, maka sosialisasi kita pasti harus itu. Kalau enggak, tidak menarik bagi mereka. Atau tenaga kerja, kalau saya tidak pernah menyinggung itu, juga saya mungkin sudah bosan gitu. Hidupnya ada susah. Sebulan tadi saya tanya, saya salah juga tadi. Berapa sebelum gajinya? Dapat 5 juta. Oh, enggak, 2 juta. Berarti rendah sekali sini gitu loh. Tapi kalau rendah, ini yang menjadi tugas saya ke depan. Maka sosialisasi paling tepat itu bagaimana membangun ekonomi baru supaya masyarakat bisa menikmati lebih baik. Yang selanjutnya dari Ramayanti. Kalau pertanyaan dari saya Pak, bagaimana penggunaan media sosial dalam kampanye Pak? Hari ini generasi Z atau Gen Z ini menjadi yang terhebat sekarang, mau tak mau. Karena semua orang, kita, masing-masing minimal punya 1 handphone. Ada yang 2 sini? Ada saya. Ada yang 3? Ada yang 4? Saya mungkin, ada 5 mungkin. Kenapa? Karena itulah yang komunikasi terbaik hari ini. Mau jarak berapa jauh pun, apa yang kita mau akan sampai. Maka kalau ini adanya, maka komunikasi melalui udara ini menjadi nomor 1. Maka generasi-generasi Z yang ahlinya teknologi handphone ini harus bergabung sama kami. Maka saya punya tim Gen Z ini untuk mempubliskan apa kegiatan saya dan mempromosikan saya supaya masyarakat Kepri kenal dengan saya. Kalau hari ini itu nomor 1 sebetulnya. Tapi untuk itu nomor 1, kalau orang tidak kenal kita, ini tidak akan ditarik. Kecuali saya punya kelebihan lain, misalnya saya bangun Batam. Orang tidak kenal saya pun karena saya membangun, ini ada daya tarik. Tapi kalau calon lain, saya tak seperti itu lah. Orang tak kenal, dia mau jualan apapun, ya orang tak tertarik.
Artinya media ini menjadi bagian Lagi nomor satu. terakhir jadinya. Karena orang tertarik sama dia. Supaya tertarik maka dia tatap muka nomor satu tanya. Jadi saling ini sebetulnya. Iya. Lalu yang terakhir ada apa? Yang terakhir ada apa saja bentuk pesan politik dari Bapak? Undang-Undang 23 2014 itu mengatur tugas seorang kepala daerah. Tugas kepala daerah salah satunya bagaimana mesejahterakan rakyat. Itu sajalah kita jabarkan. Kalau sudah kita ingin mesejahterakan rakyat, maka apapun yang bagi mereka itu akan kita bahas. Kalau itu bisa kita lakukan, saya kira 5 periode pun lewat itu. Maka itu yang menjadi makanan kita.